warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah kita ada di dunia ini. Kita bisa melihat, bisa mendengar, ini semua karena Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah, letih apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya. Kalaulah nikmat Allah Subhanahu wa taala coba kita hitung-hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya. Yang kami hormati Imam Khatib Bilal Garim, para pengurus masjid, jamaah salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bunga teratai tumbuh di rawa, tumbuh subur dengan aneka warna. Di kota Tegal kami terasa bahagia, ilmu bertambah, silaturahim terjaga. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita perlu banyak bersyukur kepada Allah. Karena hari ini Allah cinta sayang kepada kita. Tanda seorang hamba dicintai, disayangi Allah, bukan ketika hamba itu diberikan kekuasaan, pangkat, jabatan, ataupun kekayaan, bukan. Kalau itu ukuran cintanya Allah, maka Firaun, Korun, Haman berarti dicintai Allah. Padahal sejarah telah mencatat itu adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Lalu siapa yang dicintai Allah? Adalah orang-orang yang diberikan kemudahan pertolongan Allah untuk taat kepadanya. Dan salah satu alat ukur ketaatan kepada Allah adalah sholat. Tidaklah dikatakan seorang hamba itu taat kepada Allah, dicintai Allah, kalau jauh daripada sholat. Dan sholat yang telah diajarkan Rasulullah, fardu selalu berjamaah. Bahkan ketika sakit Rasulullah masih mencontohkan bagaimana cara sholat yang betul, yaitu berjamaah, di mana azan dikumandangkan. Maka kita perlu bersyukur Bapak Ibu sekalian karena Allah cinta sayang kepada kita. Tandanya apa? Subuh ini walaupun tadi kita tidur nyenyak, mata masih ngantuk, tapi Allah berikan kekuatan untuk bangun, mengambil wudhu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah ini untuk sholat subuh berjamaah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, tetapi ini karena pertolongan Allah, karena kasih sayang Allah. Karena di luaran sana banyak yang lebih sehat, lebih kuat, tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid, sholat subuh berjamaah, tidak ada kemampuan, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah sampaikan siapa yang bersyukur akan nikmat Allah, akan Allah tambah. Sehingga kalau kita bersyukur karena bisa sholat subuh, maka Allah akan tambah zuhurnya juga berjamaah. Asarnya juga berjamaah, maghribnya juga berjamaah, isanya juga berjamaah. Bapak Ibu sekalian, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Pak Imam sampaikan tadi, ini masjid Masya Allah nyaman untuk tempat kita beribadah, dingin. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, masjid-masjid dan Indonesia ini dikatakan negeri yang memiliki 1 juta masjid.
Tidak ada negeri di dunia ini yang masjidnya sebanyak Indonesia, nggak ada. Hanya Indonesia. Wajar kemudian orang-orang dulu katakan Indonesia ini sesungguhnya bagaikan kepingan-kepingan surga. Maknanya tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Tanahnya subur, luas. Lautnya juga luas. Di dalam perut bumi Indonesia ini begitu banyak kebaikan-kebaikan untuk manusia. Ada batu baranya, ada emasnya, ada nikelnya dan sebagainya. Di dalam perut bumi di dalam laut Indonesia ini juga banyak kebaikan untuk manusia. Ikan-ikan terbaik ada di laut Indonesia. Minyak bumi terbaik ada di laut Indonesia. Begitupun ketika ditanam tanaman di tanah Indonesia ini, konon katanya tidak ada pohon tanaman yang tidak tumbuh ketika ditanam di Indonesia. Dulu kita berpikir kalau korma itu hanya tumbuh di negeri timur, di negeri Arab. Tapi sekarang kita bisa melihat perkebunan-perkebunan kurma ada di Sumatera Utara, ada di Riau dan beberapa tempat yang lainnya. Subur tumbuh. Bapak ibu sekalian, tetapi kenapa kemudian banyak sekali masyarakat kita ini yang jauh daripada kesejahteraan? Bahkan konon katanya negeri kita ini berhutang kepada negeri yang kering kerontong. Negeri yang hijau royo-royo berhutang kepada negeri yang kering kerontong. Apa penyebabnya? Apakah di Indonesia ini kurang ahli ekonomi? Jawabannya tidak. Di Indonesia ini sarjana ekonomi setiap tahun itu lulus banyak sekali. Yang S1, yang S2, yang S3 banyak. Apa di Indonesia ini kurang universitas? Banyak sekali. Universitas banyak sekali. Lalu apa penyebabnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, penyebabnya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini penyebabnya rupanya. Kita punya 1 juta masjid tapi banyak dilewati. Kami survei kecil-kecilan. Kami tanya kepada anak-anak muda yang ada di tempat-tempat nongkrong, di alun-alun misalnya. Kalau di Kota Bengkulu ada Pantai Panjang, Pak. Pantainya panjang, lautnya putih bersih. Kami tanya anak-anak muda yang nongkrong di sana, kenapa kamu nggak mau ke masjid? Mereka katakan, Pak, di masjid tidak ada senyuman. Kalau di pantai senyumannya ada. Datang ke masjid susah betul ketemu orang yang senyum. Oh. Kami tanya lagi, kalau kamu apa penyebabnya? Pak, di masjid tidak ada minuman, tidak ada makanan. Kalau di pantai ini minuman, makanan banyak. Jadi kami betah di sini. Oke. Kami tanya lagi kepada anak-anak muda yang suka di mal-mal. Kenapa kamu suka di mal betah berjam-jam, di masjid kok enggak betah? Dikatakan, Pak, kalau di mal ini kita datang ada satpamnya. Kumis tebal, muka bengis, tapi kalau kita datang ke mal senyumnya manisnya minta ampun. Lah di masjid, Pak, di masjid belum saya temukan senyum. Sehingga saya enggak betah di masjid. Oke. Kami tanya anak-anak kecil yang suka main di PlayStation, Bu. Kenapa senang di PlayStation, kok enggak senang di masjid? Coba kita lihat rata-rata di masjid-masjid kita ini jauh daripada anak-anak. Zaman dulu, zaman datuk-datuk kita dulu listrik belum masuk kampung. Internet belum masuk kampung. Tapi subhanallah, surau-surau, masjid-masjid itu penuh dengan anak-anak. Bahkan dulu seringkali anak-anak pun tidur di masjid. Lebih banyaklah di masjid daripada di rumah. Maka kita lihat, walaupun orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, tetapi orang-orang dulu merantau ke negeri Arab, merantau ke luar negeri. Bapak Ibu, nggak ada yang cengeng zaman dulu. Anak-anak dulu nggak ada yang lebay. Kalau sekolah cari sendiri, jalan sendiri. Kadang-kadang bayar sekolah pun mereka cari sendiri uangnya. Ada yang metik kelapa, kelapa dijual.
Ada yang metik jambu, jambu dijual. Anak-anak zaman dulu tangguh, tidak cengeng. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mengajak anaknya ke masjid. Datuk neneknya sudah biasa. Kalau cucu nggak pergi ke masjid, dipukul pakai rotan zaman dulu. Mak kita, orang tua kita dulu, kalau melihat anak nggak sholat di masjid, marahnya minta ampun. Dan orang tua dulu biasa mukul pakai rotan, tapi anak nggak marah sama orang tua. Nggak ada yang dendam sama orang tua, nggak ada yang berani. Memandang mata orang tua saja anak zaman dulu nggak berani. Kalau zaman sekarang coba kita tegur, bapak negur anak jangan main handphone lama-lama, oh anak lebih marah. Anak dipondokkan atau disekolahkan di luar rumah, di luar provinsi, di luar kota. Kalau terlambat kiriman, itu ancamannya pulang. Beda zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena zaman dulu anak-anaknya terbiasa di masjid Bapak Ibu sekalian. Anak zaman sekarang bisa kita lihat, jarang sekali masjid yang banyak anak-anaknya. Sehingga wajar kemudian generasi kita hari ini, generasi-generasi yang tidak setangguh zaman dulu. Coba kita lihat di pondok, di sekolah-sekolah, rata-rata sekolahnya paling di samping masjid, di samping rumah, nggak jauh. Orang zaman dulu sekolahnya jauh-jauh. Padahal orangnya tidak mampu, orang tuanya tidak mampu. Sekarang orang tuanya mampu, tapi anaknya tidak ada kemampuan untuk merantau sekolah keluar. Kenapa? Salah satu penyebabnya anak zaman sekarang, cucu zaman sekarang jauh daripada masjid Bapak Ibu sekalian. Masjid ini rumah Allah. Tempat yang paling mulia masjid, tempat yang paling dicintai Allah di bumi ini masjid. Janji Allah kepada masjid begitu banyak. Allah janjikan siapa yang mencintai masjid maka Allah akan cinta kepadanya. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran kepadanya. Wajar hari ini Bapak Ibu sekalian, negeri kita yang luar biasa ini jauh daripada kemakmuran, bukan karena presidennya bukan orang Islam, bukan karena gubernurnya, wali kotanya, bupatinya bukan Islam, bukan, tetapi gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Inilah penyebab utamanya rupanya. Bapak Ibu sekalian, masjid ini harusnya menjadi tempat di mana setiap orang nyaman, bahagia, senang. Di zamannya Rasulullah ada preman besar yang cita-citanya kepengen membunuh Nabi. Tapi Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah Rasul, maka Umar nabinya. Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah ada seorang budak yang tidak lemhanas, tidak S1, S2, S3. Allah angkat menjadi gubernur. Budak menjadi gubernur. Kira-kira bagaimana tuh pemerintahannya? Hancur pasti. Tapi sejarah telah mencatat ternyata kepemimpinan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu sukses gilang gemilang. Siapa yang menjadikan Sayyidina Bilal menjadi gubernur? Allah. Siapa yang menolong Sayyidina Bilal sukses memimpin pemerintahan sebagai gubernur padahal budak? Allah. Hadirin sekalian, kenapa Sayyidina Bilal ditolong Allah? Karena Sayyidina Bilal, hadirin sekalian, dikader, dibesarkan, dilatih di dalam masjid. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu preman besar ingin membunuh Nabi. Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi, kalau ada Rasul setelah Rasulullah, Umar nabinya. Di mana dilahirkan? Di masjid. Hadirin sekalian, masjid Rasul, masjid yang sederhana fisiknya. Tiangnya hanyalah batang korma saja. Atapnya pelepah korma saja. Lantainya pasir saja. Tapi subhanallah, program-program masjidnya yang luar biasa. Bukan artinya kita harus rubah masjid kita menjadi tiang batang korma, bukan. Ini masjid sudah subhanallah bagus kita pertahankan. Tapi program masjidnya yang hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masjid kita jauh daripada program masjid Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu sekalian, banyak umat di luar sana tidak betah di masjid. Saya sering menganalogikan dengan analogi ikan dan air.
Tidak ada ikan yang tidak betah di air. Kalau ada ikan tidak betah di air, jangan-jangan airnya air keras. Ya enggak, Bu? Coba tuh kalau ikan ditaruh air keras, menggelepar dia. Atau ikannya ikan-ikanan, ikan jadi-jadian, bukan ikan beneran. Bapak Ibu sekalian, ikan kalau diletakkan di dalam air pasti bahagia. Karena Allah yang menciptakan ikan telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan ikan itu di dalam air. Semakin dalam ikan di dalam air, maka semakin aman, semakin bahagia harusnya. Tapi kalau ikan sudah tidak betah di dalam air, sudah mulai menepi di tepi sungai, di tepi laut, ini ikan dalam bahaya. Ini ikan akan binasa. Ditangkap nantinya, perutnya dibelah, dikeluarkan isi perutnya, sisiknya dipisahkan dengan badannya. Menjadi ikan goreng, ikan sayur, ikan segala macamnya. Begitupun singa. Singa ini Allah ciptakan kebahagiaannya, keamanannya, kesejahteraannya itu di dalam hutan. Kalau singa sudah tidak betah di dalam hutan, menepi, ini singa akan menjadi singa yang bahaya. Pak, Bu, kalau kita masuk ke dalam hutan, ada semak belukar bergerak, rasa takut itu ada. Belum melihat wajah singa, belum melihat cakar singa, belum melihat taringnya singa, belum mendengar auman singa, belum. Rasa takut sudah ada. Kenapa? Karena di dalam hutan. Coba kalau singanya menampakkan wajahnya, tambah takut kita. Mungkin kita akan berlari. Apalagi mendengar aumannya, tambah lari. Kenapa? Karena singa di dalam hutan. Takut kita. Karena kejayaan singa di dalam hutan. Tapi kalau singa tadi tidak di dalam hutan, di dalam sirkus, kita melihat wajahnya, ketika kita melihat taringnya, cakarnya, bahkan kita mendengar aumannya dari jarak dekat, ketakutan tidak ada. Rasa takut pada diri kita tidak ada. Kenapa? Karena singanya tidak di dalam hutan. Kemuliaan, kejayaan singa itu Allah letakkan di dalam hutan, bukan di dalam sirkus. Singa yang sama, tempatnya berbeda, maka rasa kita pun beda. Kalau di dalam hutan, takut kita, lari kita. Tapi kalau di dalam sirkus, justru kita ajak selfie, ajak foto-foto tuh singa. Jangankan kita, anak kita yang kecil pun berani sama singa. Kenapa? Karena di dalam sirkus. Kemuliaannya Allah telah angkat. Kejayaannya telah Allah angkat. Allah berikan kemuliaan, kejayaan kalau singa di dalam hutan. Begitupun hari ini sekalian umat Islam ini, kejayaan kemuliaannya itu di dalam masjid. Di dalam agama. Kenapa hari ini umat Islam bagikan buih di lautan? Terhina di mana-mana. Dicaci di mana-mana. Dibenci di mana-mana. Karena umat Islam hari ini telah banyak di luar masjid daripada di dalam masjid. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali masjid hari ini tiangnya lebih banyak dari jamaahnya. Tiangnya cuma 4, jamaahnya imam dia, makmum dia, azan dia, iqomat dia. Kalau kita nih alhamdulillah masjid kita makmur. Jamaah subuh ini paling berat, subuh ini bukan perkara gampang Bapak Ibu sekalian. Bukan perkara gampang. Mungkin di sekitar di sini mayoritas Islam. Coba kita nilai berapa banyak yang subuhnya mungkin nggak sampai 10%. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Bagaimana pengurus masjid, jamaah yang sudah aktif di dalam masjid, mikirkan bagaimana tetangga masjid yang belum datang ke masjid perlu kita silaturahmin. Hadirin sekalian, ketika di zaman Rasulullah habis sholat kemudian melihat ke belakang, ini ngabsen, di absen siapa yang tidak sholat? Tetangga masjid ini siapa yang tidak sholat? Maka kalau yang tidak sholat, besok setelah subuh langsung didatengin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat? Sehat. Oh, kami dari pengurus masjid ini, Bapak nggak kelihatan kemarin subuh. Kami pikir sakit. Oh siapa ya? Sehat. Alhamdulillah Pak, masjid kita ini udah selesai rehabnya. Sekarang Pak enak di masjid Pak. AC-nya banyak Pak, dingin Pak. Dan kemudian di masjid Pak sudah ada teh, gula, kopi. Kita kapan-kapan Pak lah ngopi kita di masjid.
Rasanya sepi kalau Bapak tidak ada di masjid. Sekali datang, mungkin belum dia bergerak. Belum datang ke masjid, besok datangi lagi. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat Pak, sehat. Oh, itulah kami pikir Bapak ini kurang sehat karena kami cari di masjid nggak ada. Bapak sekalian kalau 2-3 kali didatengin, saya yakin itu datang. Di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu kita buat program begitu. Jadi biasa saya kalau sholat sudah subuh kita musyawarah. Dan kita lihat mana tetangga masjid yang belum datang ke masjid. Kita dengan tokoh-tokoh kita datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Wali, iya, waalaikumsalam. Gimana Pak? Enggak, saya bilang kan. Kebetulan tadi subuh di masjid. Saya cari Bapak, enggak ada. Saya pikir sakit. Oh enggak Pak, sehat saya Pak. Oh, alhamdulillah kalau begitu. Nanti Pak kita subuh besok ya. Kita datang sama-sama. Insya Allah Pak. Subuh besok sudah ada. Hadirin sekalian. Tidaklah dikatakan beriman seorang muslim kalau tidak cinta kepada saudara muslimnya. Bagaimana mungkin kita dikatakan cinta kepada saudara muslim, kita sholat subuh, dia enggak sholat subuh, enggak kita ajak. Bagaimana ceritanya? Hadirin sekalian. Maka kita bisa lihat, kita bisa petakan. Kira-kira tetangga masjid ini berapa persen yang Islam, namanya siapa? Maka masjid punya data. Sehingga kemudian masyarakat sekitar masjid betul-betul tergantung merasa manfaat dengan adanya masjid. Kami pernah jalan-jalan ke Bali, Bapak Ibu sekalian, di Bali. Di Bali itu ada Masjid Muhammadiyah di Monang Maning. Ketua DKM-nya namanya Pak Bambang. Pak Bambang ketua DKM-nya namanya. Pak Bambang ini, Bapak Ibu sekalian, ngundang saya. Karena dulu terdengar di Kota Bengkulu kita memberikan hadiah bagi yang sholat. Hadiah mobil, hadiah kulkas, macam-macam. Dan kemudian bagi Pak Bambang ini unik. Sehingga kami diundang ke Bali. Dia katakan, Pak Wali tolong datang ke masjid kami. Karena masjid kami ini sepi. Dalam benak saya masuk akal. Karena gubernurnya bukan Islam. Bupatinya bukan Islam. Kanwil agamanya juga bukan Islam. Saya datang ke sana. Dan subhanallah. Masjid Monang Manding itu Bapak sekalian, itu 2 lantai, itu yang sholat 1.000 sampai 2.000 orang. Saya tanya sama Pak Bambang, Pak ini nggak salah masjidnya? Tidak Pak, ini benar masjid kita. Yang sholat rata-rata 1.000 sampai 2.000 orang. Saya kaget betul di Bali Bu, di Bali. Itu sampai 2.000 orang setiap subuh. Datang ke sana kita sholat, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian di sana bisa 1.000 sampai 2.000 setiap subuh? Bukan karena ada ustadz kondang, bukan karena ada artis, bukan karena bukan. Tapi biasa mereka sholat subuh itu 1.000 sampai 2.000 orang. Masjid Muhammadiyah. Kami pergi ke masjid di Jogja, Masjid Joko Karian, yang viral katanya bagus. Datang kami ke sana. Datang sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, duduk di sudut masjid. Buat amalan. Datang pengurusnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, Bapak dari mana? Oh saya dari Bengkulu Pak. Oh Bapak ada acara apa di sini? Saya ingin sholat Jumat di masjid ini. Jadi Bapak dari Bengkulu hanya ingin sholat di masjid kami? Iya. Subhanallah Pak, kami senang nih Pak pengurus Pak. Kenalan. Pak ayo Pak kita ke di kantor masjid. Diajaknya ke kantor. Dikasih teh hangat, dikasih bubur. Pak kita makan dulu Pak. Makan, saya ingin bayar. Jangan Pak, jangan Pak. Bapak ini tamu Allah, tamu masjid. Kami ini pengurus masjid. Ini adalah pelayan rumah Allah Pak. Bukan tuannya rumah Allah. Jadi Bapak ini yang mendatangkannya Allah. Sehingga kami ingin membuat Bapak bahagia agar Allah juga membahagiakan kami. Bagus ini. Pengurus masjid luar biasa. Datang, makan. Setelah itu Bapak sekalian, dia terangkan, Pak masjid kami ini punya manajemen zero kas. Jadi setiap akhir bulan kas wajib kosong. Enggak boleh ada isi sama sekali. Kas wajib habis. Saya bilang luar biasa ini program. Terus uangnya kemana Pak pengurus? Ini masjid Anda biasa-biasa saja. Menaranya enggak tinggi. Karpetnya juga biasa. Bangunan masjidnya juga biasa. Kemana uangnya? Memang uang kami Pak bukan untuk menara-menaraan, bukan. Uang kami ini untuk memakmurkan masjid. Uang kami ini Pak, Bapak lihat tuh Jumat tuh. Nasi bungkus banyak kan? Iya, itu dari kas masjid Pak. Ada juga yang nyumbang boleh.
Bapak lihat kan, ada yang datang sholat, ada yang bawa nasi bungkus keluar, ada yang makan di sini, ada yang bawa 2 sampai 3. Kami bolehkan. Itu program masjid, Pak. Biasanya Pak, kami pengurus masjid mantau. Ini jamaah masjid kira-kira ada nggak yang perlu diajak bicara seperti Bapak tadi. Setelah sholat Jumat, Bapak sendiri nyudut di sana. Kami tanya, ada masalah apa? Apa yang bisa kami bantu? Satu hari Pak, ada jamaah yang tertunduk. Kami tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Ini loh Pak, saya ini kerja. Kemudian saya dipecat dari kerjaan saya Pak. Saya ini nggak berani pulang. Bagaimana saya pulang dengan istri, dengan anak saya? Apa yang saya mau ceritakan? Jadi saya ini Pak punya masalah itu. Oh kalau begitu nggak usah pusing. Kami ini pengurus masjid. Anda ini adalah tamu Allah. Wajib bagi kami menyelesaikan masalah Anda, membantunya. Sudah begini sajalah. Udah pekerjaan nggak usah dipikirkan. Sekarang kamu usaha saja. Ya mau usaha sih mau Pak. Cuman modalnya nggak ada. Modal dari kita. Pokoknya kamu usaha, modalnya dari kita, dipinjemin. Kamu buat saja sorban. Sorban yang dijahit-jahit itu. Akhirnya dia buat. Usahanya bagus, untung lebih besar penghasilannya daripada kerja di tempat dia yang lama. Itu salah satunya. Yang kedua dia katakan, kami Pak biasa. Ketika melihat ada yang tidak sholat di masjid, kami datengin. Misalnya ada tukang beca, tidak sholat di masjid. Azan berkumandang, iya Islam, dengar, tapi dia tidak datang ke masjid. Kami datengin. Datang, kenapa kok nggak mau ke masjid? Waduh Pak, bagaimana mau ke masjid, belum ada penumpang. Kami kasih uang. Ini uang untuk beli beras, kasih ke rumah. Cuman jangan sampai ya, nggak sholat di masjid. Oke Pak, belum azan, ini tukang becak sudah di masjid. Jadi di Jogokarian ini Bapak sekalian ternyata ada pikir. Pengurus masjid, jamaah masjid, bagaimana yang belum aktif di masjid jadi aktif. Yang belum datang ke masjid jadi datang. Saya bilang subhanallah, ini perlu saya ceritakan di mana saja di masjid saya bicara, saya akan ceritakan. Bapak Ibu sekalian. Boleh juga lihat ada masjid Darul Hakim di Serpong, di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan itu ada masjid isinya hakim-hakim agung. Juga rumah ketua Mahkamah Konstitusi di sana. Dulu masjidnya kecil. Karena pengurusnya banyak menolak, melarang, larang ini, larang itu, banyak larangan. Sehingga orang tidak nyaman di masjid. Meninggal pengurusnya, ganti pengurus baru, Pak Fauzan. Hakim juga. Hakim agama. Dia punya konsep bagaimana masjid ini makmur. Dia buatlah program-program di dalam masjid itu. Es krim di setiap sudut ditaruh. Yang tadinya tidak ada satu anak-anak, sekarang anak-anak banyak betul di Masjid Darul Hakim. Dan kemudian setiap Jumat disediakan nasi-nasi kotak, ribuan nasi kotak. Dan subhanallah sekarang itu masjid 3 lantai Bapak sekalian. Bahkan Pak Fauzan katakan, Pak Cipto, mereka katakan, Pak sekarang nih kami kebingungan menghabiskan kas masjid. Belum habis datang lagi, belum habis datang lagi. Kenapa begitu? Karena umat merasa manfaat Bapak sekalian. Maka alhamdulillah masjid itu sekarang luar biasa makmurnya. Program-program hampir 24 jam. Dan tekadnya adalah bagaimana masjid buka 24 jam. Bapak sekalian, kita ini sedih hari ini kita melihat hotel buka 24 jam. Melihat pom bensin buka 24 jam. Melihat minimarket buka 24 jam. Tapi masjid tidak buka 24 jam. Padahal masjid ini rumah Allah. Masjidnya Rasulullah ketika hidup itu buka 24 jam. Maka di Masjid Agung At-Taqwa kita punya program masjid buka 24 jam. Wali kota juga membuat surat edaran kepada seluruh masjid yang buka 24 jam, listriknya gratis. PDAM-nya gratis. Bagi masjid yang buka 24 jam. Setelah sholat subuh kita biasa musyawarah untuk buat program masjid buka 24 jam. Kita tanya Bapak Ibu jamaah, ini program kita masjid buka 24 jam. Ayo siapa yang mau menyumbang waktu, tenaga, pikiran ke masjid? Pak, saya nggak bisa pagi, nggak bisa siang, saya bisanya malam. Boleh malam. Berapa orang yang malam? Jam 9 malam silakan. Kami Pak. 1, 2, 3 catat nama Bapak Sianu, Bapak Sianu. 3 orang jam 9 sampai jam 10 malam. Siap, siapa? Jam 10 sampai jam 11 saya Pak. Kami Pak. Catat namanya.
Jam 12, jam 1 siapa? Kami Pak, catat namanya. Jam 1, jam 2 siapa? Kami Pak, catat namanya. 24 jam sudah ada yang bertanggung jawab. Apa programnya? Terserah. Bisa dia baca Quran, boleh. Bisa dia berzikir, silahkan. Bisa dia berkhidmat terhadap masjid. Ada WC yang kotor dia bersihkan, silahkan. Intinya dibuat program bagaimana masjid buka 24 jam. Sehingga kalau datang ke Masjid Agung Al-Taqwa Kota Bengkulu jam 3 pagi, dari kabupaten datang, itu mereka lebih pilih masjid daripada hotel. Ada anak-anak paskibraka dari Kabupaten Muko-Muko ingin pergi ke Jakarta. Dia telepon, Pak Wali, kami ini kan paskibraka, mau ke Jakarta. Taman kami transit di Kota Bengkulu. Boleh tidak kami nginap di masjid? Boleh. Ada tempat yang kita sediakan yang punya AC, ada orang yang kepengen dingin, kita sediakan. Dulu pernah ada gudang di sana besar, tidak digunakan. Kami lihat dirubah jadi kamar besar. Dikasih karpet bagus, dipasang AC. Begitu, ada beberapa tempat untuk kasur-kasur kecilnya. Jadi kalau orang ingin itikaf di sana, boleh. Anak-anak paskibraka tadi akhirnya di masjid. Bapak sekalian. Dan kalau ada yang datang jam 3 pun, itu sudah ada penanggung jawab di masjid. Datang ke masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah Pak, kami senang nih Bapak bisa datang ke masjid. Terima kasih Pak, kami senang. Bapak bisa datang. Pak, Bapak sudah wudhu belum? Belum. Ayo Pak, kami antar ke tempat wudhu. Sudah wudhu, silakan Pak, sholat dulu Pak di sini Pak. Sudah sholat ditunggu. Oh Bapak sudah sholat, Alhamdulillah Pak. Ini mau teh, mau kopi, mau apa, silakan Pak. Disediakan. Kalau begitu cara masjid, siapa yang nggak betah ke masjid? Bapak hadirin sekalian, di hotel kalau kita datang, ibu-ibu terutama, kalau kita datang ke hotel, dari pintu sudah disediakan senyuman. Selamat datang Pak, selamat sore, silakan Pak. Resepsionisnya senyum. Kamarnya juga begitu, makanannya juga begitu. Maka sebenarnya kalau orang-orang Islam ketika dia lagi safar, lagi perjalanan dinas, kemudian dia di masjid, insya Allah amalan agama terjaga. Kalau di masjid Bapak Ibu sekalian kita ketemunya imam masjid, imam masjidnya seperti beliau tadi subhanallah bacaannya, jenggotan, gamisan, pulang ke rumah ngelihat istri paling cantik. Bapak Ibu sekalian, kalau di hotel yang nyambutnya perempuan, yang mempersilahkan kamarnya perempuan, yang memberikan makannya perempuan, senyumnya nggak putus-putus. Pas pulang ke rumah kok beda sama yang di hotel, masalah. Tapi kalau laki-laki tadi para suami Bu, perjalanannya dia itikaf di masjid, ketemu imam masjid seperti itu, subhanallah. Bacaannya bagus, ketemu jamaahnya juga luar biasa. Pulang ke rumah, ngelihat istri paling cantik, karena istri nggak jenggotan. Bapak ibu sekalian, dengan kita memakmurkan masjid ini, kalau pejabatnya pergi ke daerah mana yang dituju masjid, pulang-pulang ke rumah, suasana masjid ada di rumah. Ngelihat istri tambah sayang, ngelihat anak tambah cinta. Maka Bapak ibu sekalian, program alhamdulillah kemarin kita kerjasama sama Bapak Wali Kota Tegal, kita tanda tangan bersama MOU. Kerjasama bagaimana Kota Tegal, Kota Bengkulu, kita sepakat untuk bagaimana menjadikan kota yang diberkahi Allah. Solusinya adalah masjid buka 24 jam, makmurkan masjid, cintai masjid. Bagaimana anak-anak paling betah di masjid, bagaimana ibu-ibu paling betah di masjid, bagaimana bapak-bapak paling betah di masjid. Kalau masjid makmur, masjid buka 24 jam, semua orang senang di masjid, insya Allah. Kota Tegal dan Kota Bengkulu betul-betul akan menjadi kota yang diberkahi Allah. Keberkahan yang kita inginkan bukan getah karet menjadi berlian. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu koral menjadi emas, bukan. Tapi keberkahan yang kita inginkan, bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana anak keturunan kita lahir, anak keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizul alim alimah, dai daya abid abidah. Bagaimana kemudian ketika meninggalkan dunia yang fana ini, Allah berikan hidayah, ucap la ilaha illallah. Rasulullah katakan sampai mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka surga tempatnya. Bapak Ibu sekalian, menyampaikan salam sunnah menjawabnya wajib. Kami datang ke sini bukan ceramah, bukan mengajari, bukan. Tetapi datang ke sini dalam rangka silaturahim. Menyampaikan salam sunnah menjawabnya wajib. Kami datang ke sini sunnah. Tapi Pak Imam, Bapak Ibu semuanya wajib menjawab salam kami. Jangan sekarang datang ke Kota Bengkulu. Insya Allah bersedia ya Pak Bu. Di Kota Bengkulu ada surat edaran wali kota, tamu wajib dilayani minimal selama 3 hari.
Apa saja yang dilayani, semuanya. Makannya, minumnya, tidurnya. Bahkan kalau jodohnya belum ketemu di Tegal, jangan-jangan jodohnya ada di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, mobil dinas wali kota BD1A Alphard itu boleh dipakai Sabtu Minggu untuk lamaran. Dan kalau honeymoonnya, bulan madunya, disediakan juga beberapa kamar di balai kota. CCTV-nya aman, nggak dinyalakan ketika itu. Honeymoon di balai kota, boleh, Bapak Ibu sekalian. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ambil bagian untuk memakmurkan masjid buka 24 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala gunakan harta kita, diri kita untuk apa? Untuk memakmurkan masjid. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustadz Muhammad Hilmi Hasan yang telah memberikan tausiah kuliah subuh pada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil ibrahnya dan bisa kita sampaikan kepada seluruh umat. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.